Halo teman-teman semua, gimana nih keadaannya hari ini? Baik atau lagi pada stres nih? Haha, canda stres. Tapi serius, mau tanya dong, ada nggak yang lagi ngerjain tugas kelompok, terus ngerasa kalau tugas yang dibagiin itu nggak merata? Atau malah ada nih yang punya tugas banyak tapi nggak tahu sama sekali apa yang mau dibuat, gimana ngebuatnya, dan prosedur apa yang harus dilakukan. Pembahasan mengenai bagaimana pembagian tugas yang adil, apa saja rancangan isi pekerjaan, seperti tanggung jawab, prosedur, teknik, sistem, dan metode yang digunakan pada sebuah pekerjaan. Ada loh pembahasannya tersendiri, terutama di lingkup perusahaan atau instansi. Mau tahu apa sih pembahasannya dan apa istilah yang dipakai, serta seberapa penting pembahasan ini bagi sebuah perusahaan atau instansi? Yuk langsung simak videonya sampai akhir. Eits, sebelumnya biar afdol, Mimin akan memperkenalkan nih anggota kelompok 1 PPSDM Psikologi UNAN yang merupakan orang-orang di balik layar dalam menyusun proposal dan pembahasan yang ada di dalam video ini. Yaitu yang pertama ada Sonia Noveria Delia, ada Aiga Ramadhani Asrol, ada Sahila Nisa, dan ada Siti Nurraini Oktaviana. Jadi, apa sih yang mau kita bahas kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desain pekerjaan atau job design. Nah, apa sih yang dimaksud dengan desain pekerjaan atau job design? Desain pekerjaan adalah penataan strategis pekerjaan tertentu sehingga karyawan melakukan pekerjaan secara efisien dan pada saat yang sama menemukan kepuasan dalam melakukan pekerjaan. Atau dapat juga diartikan sebagai proses dalam memutuskan isi suatu pekerjaan dalam hal tugas dan tanggung jawab, teknik, sistem, prosedur, dan metode yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, serta hubungan yang harus ada antara pemegang pekerjaan dan atasannya, bawahan, dan rekan kerja. Nah, ada beberapa hal nih yang dijelaskan atau yang harus termasuk dalam desain pekerjaan, yaitu sistem rekrutmen, job description, jam kerja, job rotation, alur koordinasi tugas, dan evaluasi kerja. Nah, setelah mengetahui pengertian dari job design atau desain pekerjaan, lalu timbul pertanyaan selanjutnya, apa nih pentingnya sebuah perusahaan atau institusi itu memiliki desain pekerjaan atau job design? Hal ini dikarenakan ada beberapa manfaat yang muncul ketika perusahaan atau institusi memiliki job design atau desain pekerjaan yang baik. Yang pertama, desain pekerjaan itu membantu dalam merancang dan memutuskan isi dari pekerjaan, seperti tugas, tanggung jawab, prosedur, teknik, sistem, dan metode yang digunakan pada sebuah pekerjaan. Lalu yang kedua, desain pekerjaan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sosial, baik pribadi maupun secara berkelompok. Maksudnya, dengan adanya desain pekerjaan yang tersusun dengan baik, setiap orang tahu kapasitas dan ruang lingkup kerjanya, sehingga antar bagian atau divisi, juga antar karyawan, dapat berkomunikasi dengan baik tanpa ada yang merasa tercurangi atau terbebani. Nah, yang ketiga itu peningkatan kinerja, produktivitas, dan efisiensi teknis organisasi. Tentunya dengan desain pekerjaan yang jelas, outcome yang didapat perusahaan atau instansi akan lebih tinggi. Lalu yang terakhir, membangkitkan motivasi intrinsik, kepuasan kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan kerja karyawan.
Nah, untuk mendapatkan manfaat-manfaat tadi, desain pekerjaan yang baik harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor penyusunnya. Antara lain, satu, proses motivasi intrinsik. Aspek intrinsik yang dapat memotivasi pekerjaan seperti ketika pekerja mendapatkan umpan balik, baik melalui evaluasi diri atau melalui evaluasi eksternal tentang kinerja mereka. Dengan adanya evaluasi ini, pekerja yang mendapat penilaian kerja baik akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya, dan pekerja yang mendapat penilaian yang buruk akan berusaha untuk meningkatkannya. Lalu yang kedua, itu ada karakteristik struktur tugas. Komponen struktur tugas harus menginformasikan desain pekerjaan dengan jelas. Maksudnya kan ada beberapa nih pekerja yang memiliki kinerja baik jika bekerja sendirian, dan ada juga pekerja yang memiliki kinerja baik jika bekerja dalam kelompok. Nah, tugas masing-masing pekerja ini harus terstruktur dan memperhatikan potensi masing-masing pekerja agar dapat meningkatkan kinerja pekerja secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ada karakteristik pekerjaan yang memotivasi. Desain pekerjaan harus mencakup kebebasan karyawan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengendalian saat melakukan pekerjaan utama mereka. Dengan kata lain, tanggung jawab pekerja harus mencakup sampai tingkat tertentu fungsi perencanaan dan pengendalian. Ini bisa dicapai melalui pemberdayaan karyawan. Artinya, dengan memberikan individu dan tim lebih banyak tanggung jawab serta otonomi untuk menjalankan kebijakan dan membuat keputusan, serta memastikan bahwa mereka memiliki pelatihan, dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang diperlukan untuk pemanfaatan yang maksimal dari kemampuan mereka dan kinerja tugas yang signifikan. Lalu selanjutnya ada model karakteristik pekerjaan. Nah, model karakteristik pekerjaan menyediakan 3 faktor penting yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, mengalami kebermaknaan pekerjaan. Yang kedua, berpengalaman tanggung jawab untuk hasil kerja. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang hasil aktual dari kerja pekerjaan. Nah, untuk melihat penerapan desain pekerjaan atau job design pada sebuah perusahaan atau institusi, maka kelompok kami mengambil sampel di organisasi Gapensi. Nah, apa sih itu Gapensi? Yuk, kita langsung lihat pengertian Gapensi dan secara singkatnya. Gapensi adalah singkatan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, merupakan organisasi swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Didirikan di Tretes, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Januari 1959 dengan tujuan utama untuk menghimpun dan menyamakan persepsi rekan satu provinsi dalam sebuah perkumpulan agar terhindar dari persaingan tidak sehat. Gapensi merupakan organisasi jasa rekrutmen tertua dan terbesar di Indonesia loh. Lalu kita akan masuk ke hasil wawancara dan analisis data. Lalu kita akan masuk pada hasil wawancara dan analisis data yang didapat dari organisasi Gapensi. Yang pertama ada sistem rekrutmen. Rekrutmen khusus bidang karyawan dilaksanakan tanpa jadwal tetap. Rekrutmen dibuka saat Gapensi kekurangan karyawan yang disebabkan oleh adanya karyawan lain yang pensiun atau situasi lain yang mengakibatkan kekosongan posisi. Ada beberapa alur proses rekrutmen di Gapensi. Yang pertama itu menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui media cetak seperti selebaran dan melalui informasi lisan dari mulut ke mulut.
Yang kedua, pelamar yang sudah mendaftar akan diberikan tes wawasan dan potensi. Dari hasil tes, akan diseleksi pelamar yang cocok untuk bekerja di KPNSI. Lalu, setelah lulus tes, pelamar akan diminta untuk magang di KPNSI selama lebih kurang 3 hingga 4 bulan untuk melihat kemampuan dan kinerja dari pelamar. Nah, jika pelamar mampu melewati masa magang dengan baik, maka KPNSI akan mengangkat orang tersebut sebagai karyawan tetap. Lalu yang kedua ada job description. Sekretaris eksekutif memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan dari ketua KPNSI, sekretaris dan pengurus lainnya, dan juga menginstruksikan atau membawahi beberapa orang karyawan. Nah, untuk karyawan biasa, tugasnya untuk menerima, melayani, dan melanjutkan informasi kepada anggota lain mengenai suatu tugas atau pekerjaan. Karyawan hanya bekerja sesuai bidang tempatnya ditempatkan saja. Nah, penempatan karyawan ini ditentukan saat magang di awal. Lalu ada jam kerja. Jam kerja normal di KPNSI dimulai pukul 8.30 WIB sampai 16.00 WIB. Lebih kurang 7 jam. Namun ada kalanya tugas yang banyak membuat para pekerja lembur. Tentunya dengan pemberian bonus sebagai imbalan. Nah, jam kerja karyawan biasa dan jabatan lebih tinggi hampir sama, tetapi pelaksanaannya berbeda. Jika karyawan hanya di kantor, para petinggi biasanya bekerja di luar kantor, seperti menghadiri pertemuan dengan instansi pemerintah atau dinas terkait di Kota Padang. Maka waktunya fleksibel. Jika jam 4 pekerjaan belum selesai, maka pekerjaan harus dilanjutkan semua sampai selesai. Nah, jabatan yang lebih tinggi ini juga diminta untuk full time dan selalu siap jam berapapun diminta menghadiri sebuah pertemuan. Lalu promosi atau mutasi, atau hal ini termasuk dalam job rotation. Nah, untuk promosi jabatan di KPNSI sesuai dengan kemampuan dan senioritas karyawan. Biasanya karyawan senior akan lebih dahulu dipromosikan karena dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak. Dan di KPNSI Kota Padang tidak menerapkan mutasi atau pemindahan tugas karena setiap kota atau kabupaten memiliki KPNSI sendiri dan mempunyai hak serta kewenangan sendiri pula dalam penerimaan karyawan. Lalu ada alur koordinasi tugas. Dalam alur koordinasi tugas itu urutannya yang pertama ada ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga sekretaris eksekutif, yang keempat ada ketua bidang yang terkait, yang kelima ada karyawan. Nah, ini merupakan alur bagaimana sebuah tugas dari ketua bisa tersampaikan hingga karyawan di KPNSI. Urutannya dari 1 sampai 5. Lalu yang terakhir tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan setiap 4 tahun sekali, yaitu di akhir kepengurusan suatu ketua. Dan karyawan dengan kinerja buruk akan diberikan 2 kali surat peringatan secara tertulis untuk memperbaiki kinerjanya sebelum akhirnya dinonaktifkan atau diberhentikan jika kinerjanya masih buruk atau semakin memburuk. Oke, kita udah selesai nih membahas mengenai KPNSI dan hal-hal yang didapatkan kelompok 1 dalam mengevaluasi penerapan desain pekerjaan di KPNSI. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, KPNSI merupakan sebuah organisasi yang sudah mempunyai desain pekerjaan dengan cukup baik dan tertata.
Job description dan job rotation juga terbilang cukup baik dan seimbang. Beban kerja juga dapat dikatakan sesuai dengan gaji yang diterima. Secara keseluruhan, desain pekerjaan yang diterapkan oleh Gapensi sudah cukup efektif dan efisien. Nah, setelah mengetahui apa itu job design atau desain pekerjaan, apa saja manfaat-manfaatnya, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana penerapannya dalam sebuah organisasi bernama Gapensi, diharapkan dengan video psikoedukasi ini, teman-teman semua dapat menambah wawasan. Dan insya Allah informasinya dapat terserap dengan baik karena teman-teman tidak menyekip video dari awal sampai akhir. Insya Allah ya. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan berkontribusi terhadap pembuatan video psikoedukasi ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. See you.